Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini Miss Ari akan menjelaskan materi mengenai menyederhanakan pecahan, mengurutkan pecahan, serta membandingkan pecahan. Oke, sebelum masuk ke materi, Miss Ari mau jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran teman-teman hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa menyederhanakan pecahan dengan tepat. Yang kedua, teman-teman bisa mengurutkan pecahan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh soal atau Miss Ari. Yang ketiga, teman-teman bisa membandingkan pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya. Sudah siap untuk memulai materi kita hari ini? Let's go! Oke, kita mulai materi yang pertama, yaitu menyederhanakan pecahan. Oke, teman-teman tahu pecahan yang bagaimana yang bisa kita sederhanakan? Jangan sampai nanti pada saat kita melihat soal, kita sudah susah payah mencari, ternyata pecahan tersebut tidak bisa disederhanakan. Ya, kita cari tahu sama-sama ya. Oke, suatu pecahan bisa disederhanakan apabila pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain angka 1. Nah, bagaimana kalau pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi dengan angka selain 1? Maka itu sudah disebut sebagai pecahan yang paling sederhana. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat ke slide selanjutnya. Berikut Miss Ari akan berikan contoh-contoh mana pecahan yang bisa disederhanakan dan mana pecahan yang tidak bisa disederhanakan. Contoh yang pertama yaitu angka 4/6. Seperti yang teman-teman ketahui, angka 4 di sini adalah disebut sebagai pembilang. Oke, good, pembilang. Sedangkan angka 6 di bawah ini disebut sebagai penyebut. Oke. Nah, sekarang tadi kan Miss Ari sudah jelaskan, pecahan yang bisa disederhanakan apabila angka pembilangnya dan angka penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain dengan angka 1. Sekarang kita lihat 4/6. Masing-masing bisa kita bagi berapa ya? Oke, sebelumnya Miss Ari mau ingatkan bahwa untuk menyederhanakan pecahan, teman-teman harus hafal atau paham dengan yang namanya bilangan prima. Oke, bilangan prima. Siapa yang tahu bilangan prima terdiri dari angka berapa saja? Ya, bilangan prima itu terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, jadi untuk menyederhanakan pecahan, pecahan yang akan disederhanakan harus bisa dibagi dengan angka-angka bilangan prima atau salah satu dari angka bilangan prima tersebut. Contoh, kita lihat dari angka 4/6. Kira-kira dibagi angka bilangan prima yang berapa ya? Kita lihat dari angka bilangan prima terkecil dulu, yaitu bilangan 2. Sekarang kita lihat seperti contoh yang kemarin pada saat pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, ini sama cara pengerjaannya, persis sekali dengan mencari pecahan senilai dengan cara dibagi atau membagi. Atas bagi atas, bawah bagi bawah. Sekarang kita hitung sama-sama ya. 4 kita bagi menjadi 2, berapa ya teman-teman? Seperti analogi yang kemarin Miss Ari berikan. Miss Ari punya 4 kelereng. Kemudian Miss Ari mau bagi ke A dan B. Kenapa ya kok dibaginya ke A dan B 2 orang? Karena di sini pembaginya adalah angka 2. Kita punya 4, Miss Ari bagi 1 ke A, Miss Ari bagi 1 ke B. Oke, sudah diambil 2, berarti sisa kelerengnya Miss Ari berapa? Oh, 2 ternyata. Sekarang yang 2 sisa tadi kita bagi lagi. Tambah lagi 1 ke A, tambah lagi 1 ke B. Sudah habis? Habis. Berarti masing-masing dapat berapa ya nak? Kita hitung kelereng yang A. 1, 2. Berarti yang A punya 2 kelereng. Yang B 1, 2. B juga punya 2 kelereng. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sekarang kita lihat angka bawah. 6 dibagi dengan 2 sama. Kalau tadi Miss Ari punya 4, berarti sekarang di sini Miss Ari ganti 6. Sudah dibagi 2, sudah 4, berarti sisanya 2 tadi ya. 2 kita bagi lagi ke A1, dibagi lagi ke B1. Oke, tadi 2 ditambah 1 berarti di sini 3. 2 ditambah 1 berarti 3. Berarti jawabannya berapa? 3. Berarti bentuk sederhana dari pecahan 4/6 adalah 2/3.
3. Berarti 4/6 bisa disederhanakan? Jawabannya adalah bisa. Sekarang kita lihat yang angka 5/16. Sama caranya, ingat, kita tulis dulu soalnya, kemudian tanda dibaginya, kemudian tanda pernya. Kita bagi dengan angka 2 misalnya, yang paling kecil. Kalau bawah dibagi 2, maka atas dibagi 2. Sekarang kita lihat dulu. Atas dibagi atas, bawah dibagi bawah. Sekarang 5 dibagi 2, bisa nggak ya? Oke, kita lihat. Sekarang Mas Ari punya permen, nggak mau kelereng, bosen. Dibagi lagi jadi kedua orang. Karena di soalnya harus dibagi 2. Misalnya yang satu A, yang satu B. 1 permen ke A, 1 permen ke B. Oke, sudah diambil 2, berarti sisanya berapa? 3. Dari 3 kita bagi lagi, 1 ke A, 1 ke B. Sudah diambil 2, berarti sisanya berapa? 1. Wah, cuma sisa 1. Mau kita bagi keduanya? Nggak bisa. Oke, berarti 5 dibagi 2 bisa nggak teman-teman? Tidak bisa, maka 5/16 bisa disebut sebagai pecahan yang sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Sampai di sini paham? Kita masuk ke contoh selanjutnya. Oke, Miss Ari masuk ke dalam contoh yang kedua. Ada angka 12/16. Ingat, cara menyederhanakan pecahan adalah dengan cara dibagi. Di apa? Dibagi, betul. Sekarang kita tulis langkah pertama. Miss Ari selalu bilang 12/16. Kita tulis dulu soalnya, dibagi. Teman-teman pilih dari angka bilangan prima tersebut yang ada di atas. Kira-kira berapa ya? 2? Boleh, kita coba bagi 2 dulu ya. Oke, atas dibagi dengan atas berapa? 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi dengan 2 berapa? 8. Sudah selesai belum? Sudah? Belum. Kenapa? Karena bilangan ini masih bisa kita bagi kembali. Coba kita bagi lagi. Dibagi berapa, Miss? Kita lihat tadi dari bilangan paling kecil dulu. Kita bagi jadi menjadi 2/2. Sekarang kita lihat ya, atas bagi atas, bawah bagi bawah. 6 dibagi dengan 2, jadinya berapa teman-teman? Ya, betul sekali. 6 dibagi 2 jadinya 3. 8 dibagi 2 berapa teman-teman? 4. Good. Maka bentuk pecahan sederhana dari 6/8 adalah 3/4. Sekarang kita lihat lagi, apakah 3/4 ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana? Kita lihat ya, kita bagi lagi. Kita punya 3 permen dibagi jadi 2, nggak bisa, masih sisa 1. Berarti kita naikkan lagi ke angka selanjutnya, yaitu angka 3. Coba kita bagi 3 ya teman-teman. Oke, 3 dibagi 3. Siapa yang tahu 3 dibagi 3? Ya, betul. 3 dibagi 3 adalah 1. Bagaimana dengan 4 dibagi 3? 4 dibagi 3. Nih, Miss Ari sekarang punya kue, bosen permen mulu. Kita bagi ke 3 orang. Misalnya X, Y, Z. Teman-teman boleh ganti namanya siapa aja. 1 kita kasih ke X, 1 kita kasih ke Y, 1 kita kasih ke Z. Sisanya berapa teman-teman? 1. Tinggal sisa 1. Bisa nggak dibagi ke 3 orang? Nggak bisa, maka ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi 3/4 itu sudah sebagai bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi bentuk sederhana dari 12/16 sama dengan berapa? 3/4. Teman-teman sampai sini paham? Oke, materi selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama dengan bantuan garis bilangan. Miss Ari punya angka di sini, lihat. Yang pertama ada angka 2/8, 4/8, 3/8, dan 1/8. Urutkan dari pecahan yang terkecil, oke, sampai yang terbesar. Lihat, apakah ini termasuk ke dalam pecahan yang berpenyebut sama? Lihat angka bawahnya. 8, 8, 8, 8. Berarti jelas ini masuk ke dalam pecahan yang berpenyebut sama. Bagaimana caranya mengurutkan? Oke, kita buat garis bilangan lebih dulu. Bagian paling kiri ya, kita tulis angka 0.
Oke, bagian semakin dia ke kanan, ini dia semakin besar. Semakin ke kiri, dia semakin kecil. Itu kata kuncinya. Ulangi lagi, semakin dia ke kanan, maka angkanya semakin besar. Semakin dia ke kiri, maka dia semakin kecil. Oke, sekarang kita bikin garis dulu. Oke, karena dia sampai di sini adalah per 8, maka buat garisnya sampai angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di bawahnya kita tulis dulu per 8. Per 8, per 8, per 8, terus sampai nanti mentok sampai ujung. Dah, sampai sini. Nah, karena di sini angka 0, maka angka setelah 0 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lihat lagi di angka 8 per 8. 8 per 8 sama artinya dengan 8 dibagi 8. Berapa ya 8 dibagi 8? 1. Sama dengan 1, atau di sini disebut sebagai 1 sebagai bilangan bulat. Sekarang kita lihat angka yang paling disuruhnya dari yang mana? Dari terkecil sampai terbesar. Oke, kita lihat. Saat yang paling kecil angka berapa? 1 per 8 kita lingkari. 2 per 8 kita lingkari. 3 per 8 kita lingkari. 4 per 8. Berarti kalau disuruh mengurutkan dari yang paling kecil atau yang paling kiri adalah angka berapa, Nak? 1 per 8. Kemudian setelah itu ada angka berapa? 2 per 8. Kemudian 3 per 8. Dan yang terakhir adalah 4 per 8. Ini kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Bagaimana sebaliknya? Tinggal kita lihat saja. Angka dari 4 ini yang paling besar angka berapa? 4 per 8, 3 per 8, 2 per 8, dan yang terakhir adalah 1 per 8. Mudah bukan? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Apa sih yang dimaksud dengan membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan adalah menentukan hubungan nilai antara pecahan yang biasanya ditandai dengan hubungan. Nah, ini tanda seperti ini kita sebut sebagai, atau kita baca dengan kurang dari, kemudian yang di bawahnya besar dari, dan yang terakhir adalah sama dengan. Jadi, dalam membandingkan pecahan, ketiga tanda ini akan sering sekali teman-teman temui. Bagaimana kita mengerjakan soal membandingkan pecahan berpenyebut sama? Check it out. Sebelum kita lihat contoh soal, teman-teman harus tahu dulu kata kunci supaya teman-teman mudah mengerjakan membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah lihat angka yang ada di bagian atas, atau bisa kita sebut sebagai angka pembilang. Sudah siap lihat contoh soal selanjutnya? Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Kita lihat 2 per 6 titik-titik dari 10 per 6. Kita lihat dulu apakah ini disebut atau termasuk ke dalam pecahan yang penyebutnya sama. Lihat angka penyebutnya, yang 1 6, yang 1 6. Berarti sama tidak? Betul sekali, ini adalah pecahan yang penyebutnya sama. Maka tadi kata kuncinya apa ya teman-teman? Lihat angka atasnya atau angka pembilangnya. Yang 1 angka 2, yang 1 angka 10. Berarti kita baca redaksinya. 2 lebih apa dari 10 ya teman-teman? Misalnya mau dengar suaranya, 2 lebih apa ya? Lebih kecil. Ya betul sekali, 2 lebih kecil. Lebih kecil. Boleh nggak ditulis begini dalam matematika? Tidak. Tadi kan sudah dibahas. Lebih kecil itu ada tandanya atau simbolnya. Yang mana ya? Nah ini lebih kecil namanya. Menghadapnya ke angka yang lebih besar. Jadi kalau kita tarik garis, jadi huruf K artinya adalah kecil. Sampai sini paham? Kita masuk contoh kedua. 10 per
lebih apa dari 6/11? Ingat kata kuncinya kalau penyebutnya sama, lihat angka atasnya. Ada angka 10, ada angka 6. Berarti lebih apa teman-teman? Ya betul, 10 pasti lebih besar daripada 6. Jadi kalau lebih besar, mulutnya hadapnya ke angka yang lebih besar. Mulutnya hadapnya ke angka yang lebih besar. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Hai, ketemu lagi dengan Miss Ari. Kita mau masuk materi yang selanjutnya, yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Apa ya kata kunci untuk mengerjakan perbandingan pecahan yang penyebutnya tidak sama? Kalau tadi yang penyebutnya sama, kata kuncinya gampang, Miss. Hanya lihat angka atasnya saja. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, bagaimana cara mengerjakannya ya? Mau tahu? Oke, Miss Ari tahu kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya untuk mengerjakan pecahan yang penyebutnya tidak sama adalah dengan cara mengalihkan silang. Jangan kasih tahu yang lain ya. Apa teman-teman kata kuncinya? Mengalihkan silang. Bagus sekali. Oke guys, sekarang Miss Ari punya contoh 2 macam pecahan yang harus dibandingkan walaupun dia penyebutnya tidak sama. Kita lihat ya. Yang pertama ada pecahan 1/2, di mana penyebutnya adalah 2. Oke, kita tulis dulu biar nggak bingung. Oke, sedangkan yang kedua ada angka 2/3, di mana penyebutnya adalah angka 3. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa lihat bahwa contoh soal yang Miss Ari tuliskan di sini adalah pecahan yang penyebutnya tidak sama. Sekarang Miss Ari tanya, siapa yang masih ingat? Apa yang kata kunci untuk mengerjakan soal pecahan yang penyebutnya tidak sama? Ada yang tahu? Oke, good. Yaitu dengan cara mengalihkan silang. Oke, good. Kita buat kali silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Atas kali bawah, bawah kali atas. Ada lagi? Ada. Kalau cuma atas kali bawah, bawah kali atas, penyebutnya nggak sama dong. Maka supaya sama, penyebutnya juga harus kita kalikan. Sampai sini paham? Belum? Nggak usah sedih. Kita lihat dulu, nanti baru teman-teman bisa paham. Kita lihat ya. Kak, kita cari hasilnya. Atas kali bawah, berapa? 1 kali 3. Kita tulis di atas. Kenapa kita tulisnya di atas? Karena letak satunya adalah di atas. Oke, sekarang lebih apa dari? Kita lihat yang ini dulu. Atas kali bawah, berapa? 2 kali 2? 4. Kita tulis di sini. Oke, sekarang bawahnya baru kita kalikan. 2 kali 3? 6. Dua-duanya kita tulis 6. Sampai sini paham? Sekarang baru kita bisa bandingkan. Kan penyebutnya sudah sama. Baru kita bisa bandingkan ya. 3 lebih apa dari 4? Lebih apa teman-teman? Kecil. Lebih kecil. Tadi ingat kalau dia lebih kecil, mulutnya hadapnya kemana ya? Oke, mulutnya hadapnya ke sini. Maka 3/6 lebih kecil dari 4/6. Masih bingung? Kita masuk ke contoh selanjutnya. Contoh 2/8 lebih apa dari 1/4? Langkah pertama apa tadi? Kita kalikan silang. Atas kali bawah. Oke, satu-satu biar nggak bingung ya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Sampai sini paham? Oke, lebih dari, kita kasih lagi yang kedua. Kalau tadi atas kali bawah, ini juga sama. Atas kali bawah atau bawah kali atas, sama aja. Berapa jawabannya? 1 kita kalikan dengan 8. Berapa jawabannya? 8. Oke, mana lagi untuk cari bawahnya? Mana yang harus dikalikan? Bawah kita kalikan dengan bawah. Oke, 8 dikali 4. Siapa yang tahu jawabannya 8 dikali 4? 32. Kita tulis dua-duanya 32. Kalau penyebutnya sudah sama, maka baru kita cari tahu jawabannya. 8
Lebih apa dengan 8? Apakah dia lebih kecil? Yang satu 8, yang satu 8. Apa ya? Sama, betul. Atau di sini bisa kita tulis lambang bilangannya sama dengan. Bisa kita baca 8/32 sama dengan 8/32. Oke, sampai di sini teman-teman bisa paham? Oke, setelah ini Miss Ari akan berikan latihan soal untuk teman-teman. Latihan supaya teman-teman bisa menguasai materi yang Miss Ari sampaikan hari ini. Teman-teman sudah siap? Oke, sampai ketemu lagi nanti ya minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.